بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى في شرح العقيدة الواسطية: والرسل جمع رسول. Dan rusul adalah jamak dari rasul. Wa qad taqaddama annahu man awha Allahu ilaihi bi syar'in. Dan telah lalu disebutkan definisinya adalah orang yang Allah wahyukan padanya syariat, wa amarahu bi tablighi, dan memerintahkan untuk menyampaikan syariat tersebut. Wa alaina, dan kita wajib an nu'mina tafsilan, untuk kemudian kita beriman secara terperinci biman sammallahu fi kitabihi minhum, terhadap mereka dari kalangan para rasul yang telah Allah Subhanahu wa taala sebut nama mereka di dalam kitabnya. Wa hum 25, dan mereka itu ada 25 rasul. Dzakarahum asy-sya'iru fi qaulih, yang penyair menyebut tentang mereka dalam firman-Nya, dalam syairnya: fi tilka hujjatuna minhum thamaniyatun min ba'di 'ashrin wa yabqa sab'atun wa hum Idris, Hud, Syu'aib, Salih wa kadza dzul kifli Adam bil mukhtari qad khutimu. Nah, sini beliau tentunya mencampur antara antara nabi dan rasul. Ya. Di antaranya ada yang disebutkan dan beliau seorang nabi dan bukan seorang rasul. Dan demikian pula di antara mereka ada yang status mereka sebagai seorang rasul. Dan yang dimaksud dengan perkataan penyair fi tilka hujjatuna, ya, bahwa pada tilka hujjatuna ini beliau mengisyaratkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, terdapat dalam surah Al-An'am, ya, ayat 83 sampai 86. Allah menyatakan: wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim. Nah, itu Ibrahim, penyebutan Ibrahim. Wa wahabna lahu Ishaqa, ini yang kedua. Wa Yaquba, dan Yaqub ketiga. Kullan hadaina, semuanya kami beri hidayah. Wa Nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi. Nah, yang keempat Nuh. Wa min dzurriyyatihi Dawud, yang kelima. Wa Sulaimana, yang keenam. Wa Ayyuba, yang ketujuh. Wa Yusuf wa Musa, yang kedelapan dan sembilan. Wa Harun, dan yang ke-10. Wa kadzalika najzil muhsinin.
Demikianlah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Wa Zakaria yang ke-11, wa Yahya wa Isa yang ke-12 dan 13. Wa Ilyasa yang ke-14, kullun minas solihin. Wa Ismail wal Yasa'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal alamin. Ini 18 nama Rasul yang disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka mereka berjumlah 18 dalam ayat ini. Nah, ditambah oleh penyair, ya. Minhum thamaniyatun, di antara mereka 8, min ba'di asyrin, setelah 10, maksudnya 18. Wa yabqa sab'atun wa humu, dan tinggal lagi 7 dari mereka yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, dan mereka adalah Idris, Hud, Syuaib, Salihun wa kadza. Idris, Hud, Syuaib, Salih, Dzulkifli, Adamu. Dzulkifli dan Adam. Ya. Bil mukhtari qad khutimu. Ya. Sudah cukup ya, kawan? Idris. Berarti berapa? Hud. Berapa? 2? 20 kan? Syurun. Syuaib. Ada Syurun. Salih. Dan Syurun. Dzulkifli. Adam. Bil mukhtari qad khutimu. Kaif yaqul 25? فيه نبي اسمه المختار. من المراد؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما من عدا هؤلاء من الرسل والأنبياء, dan selain mereka ini dari kalangan para rasul dan para nabi, fanu'minu bihim ijmalan ala ma'na li'tiqadi binubuwatihim wa risalatihim. Maka kita beriman, ya, dengan mereka yang tidak disebut namanya secara global, ya kan? Ya, dengan makna kita meyakini kenabian mereka dan risalah mereka, duna an nukallifa anfusana, tanpa kemudian kita harus menyulitkan diri kita, al-bahtha an iddatihim, untuk mencari-cari berapa jumlah mereka. Ataukah kita berusaha untuk mencari nama-nama mereka, ya, wa asma'ihim, dan nama-nama mereka. Tidak perlu. Dan kita berusaha untuk mencari itu. Memang ada hadis Abi Dzar yang kita sebutkan dahulu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya tentang jumlah nabi dan rasul. Tapi wallahu alam, ya, memang dibutuhkan untuk ada yang membahas tentang jalan-jalan hadis tersebut karena para ulama berselisih. Ya, sebagian ada yang menghasankan, sebagian pula ada yang melihat kelemahan-kelemahan yang terdapat di dalam hadis tersebut. Wallahu a'lam. Fa inna dzalika mimma ikhtassallahu bi'ilmihi. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk yang Allah Subhanahu wa taala khusus dengan ilmunya. Qala ta'ala wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu. Rasul-rasul yang telah kami ceritakan kepadamu sebelumnya. Wa rusulan lam naqsushum 'alaika, dan rasul-rasul yang kami belum kisahkan padamu. Nah, jadi ada banyak yang belum dikisahkan. Wa yajibul imanu bi annahum ballaghu jami'a ma ursilu bih.
maka wajib kita beriman bahwa mereka telah menyampaikan seluruh apa yang telah diutus mereka itu dengannya. Alama amarahumullahu azza wa jal, berdasarkan apa yang telah Allah perintah kepada mereka. Wa bayyanuhu bayanan, dan mereka telah menjelaskan dengan penjelasan. La yasa'u ahadan mimman ursilu ilaihi jahluhu, ya, yang tidak diperbolehkan atau tidak ada keleluasaan bagi seorang pun untuk jahil dengannya dari apa yang mereka diutus kepadanya. Mimman ursilu ilaihi itu jumlah i'tiradiyah, ya. Jadi asalnya la yasa'u ahadan jahluhu, ya. Maka mimman ursilu ilaihi itu jumlah fi mahalli nasbin sifah li ahad. Nah, tidak diperbolehkan bagi seorang pun dari apa yang mereka telah diutus dengannya, melainkan mereka tidak boleh jahil dengan apa yang telah dijelaskan pada mereka. Nah, jadi mereka harus mengerti dalam perkara-perkara yang prinsip, yang pokok. Tidak boleh bagi seorang pun untuk jahil. Mereka wajib untuk mempelajarinya. Wa annahum ma'sumuna minal kadhibi wal khiyanah, dan bahwa mereka ini para nabi dan rasul, mereka terjaga dari kedustaan dan khianat, wal kitmani wal baladah, dan dari penyembunyian ilmu serta dari ketololan. Mereka terjaga itu. Nah, ya. Oleh karena itu salah satu tanda seorang yang dusta dalam mengaku sebagai nabi adalah di saat mereka berdusta, kelihatan nampak dari mereka kedustaan atau khianat. Nah, dan ketololan, kepandiran ada pada mereka. Wa anna afdalahum ulul azmi, dan yang paling mulia dari mereka adalah ulul azm. Wal masyhuru annahum, dan yang masyhur yang dimaksud dengan ulul azmi mereka adalah Muhammadun wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa Nuh, ya, li'annahum dzukiru ma'an fi qaulihi ta'ala, karena mereka itu disebutkan secara bersamaan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, ketika kami mengambil perjanjian mereka dari kalangan para nabi, wa minka, dan darimu pula. Ya. Darimu ini kembali kepada siapa, ya ikhwan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Ini disebutkan secara bersamaan, mereka berlima. Wa qawlihi, dan juga dalam firman-Nya, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan walladzi auhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Sebutkan secara bersamaan. An aqimud dina wa la tatafarraqu fi. Kalian harus menegakkan agama ini, jangan kalian berpecah belah. Karena ya, apabila kalian tidak menegakkan agama ini, maka kalian pun berpecah belah, begitu. Jadi salah satu yang akan mendatangkan persatuan adalah di saat mereka menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Nah, di sini menunjukkan bahwa ulul azmi itu 5 nabi yang terpilih, yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam 2 ayat ini. Dan di antara mereka yang paling pertama, dan bahkan yang paling pertama dari kalangan para rasul adalah Rasul Nuh alaihissalam. Itu berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Al-Quran Allah menyatakan, inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyina min ba'dih.
Kami telah mewahyukan kepadamu sebagaimana yang telah kami wahyukan pada Nuh. Nuh yang pertama, lalu setelah itu dan nabi-nabi setelahnya. Jadi enggak disebutkan nabi sebelumnya, tapi nabi setelahnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa laqad arsalna Nuhan wa Ibrahim wa ja'alna fi dzurriyyatihim an-nubuwata wal kitab." Dan kami telah menjadikan pada keturunan mereka sebagai nabi, dan kami berikan pada mereka Alkitab. Yang disebutkan pertama adalah Nuh alaihissalam, dan nas yang sangat jelas adalah hadis syafaat, hadis tentang syafaatul uzma, ketika orang-orang ketakutan di padang mahsyar, mereka kepanasan, maka mereka ingin meminta perlindungan, mencari syafaat sana kemari kepada Adam. Mereka mengatakan, anta abul bashar, engkau adalah moyangnya manusia. Lalu tidak berhasil, datanglah kepada Nuh, dan mereka mengatakan, innaka awwalu rusul, sesungguhnya engkau adalah rasul yang pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, selesai tentang Rasul. Wal ba'tsu, kebangkitan, beriman pada adanya hari kebangkitan atau al-yaumul akhir. Wal ba'tsu fil asli, pada asalnya maknanya adalah al-itharah wat tahrik, menggerakkan, ya. Wal muradu bihi fi lisan syar'i, dan yang dimaksud di dalam lisan syariat, yang dimaksud dengan al-ba'ts adalah ikhrajul mauta, mengeluarkan orang-orang yang telah mati, min kuburihim, dari kubur-kubur mereka, ahya'an, ya, itu ketika mereka dibangkitkan dalam keadaan hidup. Nah, ikhrajul mauta min kuburihim ahya'an yaumal qiyamah, mengeluarkan orang-orang mati dari kuburan mereka jadi hidup pada hari kiamat. Jadi mereka setelah mati dibangkitkan. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kalian setelah itu, setelah beramal ya di dunia ini, kalian pun pasti akan menjadi mayit. Kalian mati. Dan sesungguhnya kalian setelah itu pun akan dibangkitkan pada hari kiamat. Za'ama alladhina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Orang-orang kafir mereka menyangka, za'ama alladhina kafaru alla yub'atsu, orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak dibangkitkan, menunjukkan bahwa meyakini hari kebangkitan itu termasuk salah satu rukun yang harus diimani. Barang siapa yang mengingkari adanya hari kebangkitan, atau kami yakini bahwa mereka tidak dibangkitkan, atau mereka meyakini bahwa kehidupan itu hanya berputar di dunia saja, ya, yang diistilahkan oleh mereka tanasukhul arwah, ya, tanasukhul arwah, yakni arwah itu saling hapus menghapus. Kalau seorang mati, mereka bukan mati seperti itu, tapi rohnya itu gentayangan untuk mencari tempat yang lain. Nah, kalau dia sudah mati, cari mau jadi apa. Nah, sekarang saya bosan jadi manusia, mau jadi babi dulu. Masuklah dia ke
perut babi yang sedang sedang hamil, maka lahirlah dia sebagai seorang babi dan tidak mengetahui keadaan dia bahwa dia dulu manusia. Nah, setelah mati terbang lagi rohnya kemana? Ke mana ikhwan? Ke jadi orang Prancis misalnya. Nah, sudah jadi Prancis. Nah, tidak meyakini ada yang kebangkitan. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah, teori dahriyah, ya, dan itu pun yang diyakini oleh Syu'iyah, komunis yang tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sangat erat kaitannya dengan teori yang kita sebutkan kemarin, teori monyet. Teori apa? Evolusi. Ya, itu dasar dari teori orang-orang komunis. Barakallahu fiik. Yang anehnya justru kok masih dipelajari. Yang mempelajari kaum muslimin. Allahu musta'an. Padahal dari teori ini ikhwani fillah azakumullah telah mendatangkan petaka yang sangat besar pada umat. Ya. Sebab mereka meyakini bahwa makhluk itu akan terus tumbuh berdasarkan perkembangan zaman, mereka berevolusi sesuai dengan tergantung keadaan-keadaan mereka. Nah, sesuai dan selalu menyesuaikan dengan lingkungan, ya kan? Maka manusia, ya, mereka itu semakin sempurna, ya, disebabkan karena mereka berhasil berevolusi. Dari dulu yang nenek moyang mereka adalah kera, monyet, maka kepandaian mereka berevolusi, maka lama kelamaan mereka akhirnya kemudian berhasil merubah lingkungan mereka. Dengan teori evolusi tersebut mereka mampu untuk merubah lingkungan mereka menjadi perbedaan yang sangat jauh antara nenek moyang mereka dengan kondisi mereka yang sekarang. Dari hitam, ya, bulunya yang sekian banyak, kemudian berkurang sedikit demi sedikit, kemudian semakin berkurang bulunya, tinggal beberapa bagian. Setelah itu kulitnya lagi berevolusi dari hitam ke putih, ya, hitam lama kelamaan jadi putih. Kepandaian mereka dalam berevolusi. Oleh karena itu mereka menganggap, orang-orang berpemikiran seperti ini, bahwa orang-orang yang berkulit hitam itu lamban dalam berevolusi. Tidak mampu mereka itu berevolusi seperti bangsa Ethiopia, Afrika, ya. Makanya karena kelambanan mereka, maka untuk semakin menyempurnakan teori evolusi tersebut, semakin menyempurnakan kondisi mereka dalam berevolusi, ya, maka yang mereka ini yang lamban dalam berevolusi ini harus dibunuh, ya. Maka muncullah zaman-zaman orang-orang yang berkeyakinan dengan adanya teori Darwin. Hitler, dengan apa itu? Dengan keyakinan Nazi, ya. Apa itu lambangnya itu? Namanya, ada namanya. Apa? Lambang apa itu? Swastika. Nah, yang preman-preman ngerti itu. Nah, lambang swastika. Yang mereka meyakini seperti itu keadaannya. Ya. Hitler ini punya keyakinan teori Darwin, Darwinisme. Nah, maka dengan keyakinan itu, setelah dia melakukan penelitian, maka dia meyakini dan para pengikutnya meyakini bahwa bangsa Jermanlah merupakan bangsa yang paling berhasil dalam berevolusi dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Bangsa Jerman. Nah, namun di antara bangsa Jerman ada yang kurang berhasil.
Yang kurang berhasil dari mereka adalah orang-orang yang lahir dalam keadaan cacat, ya. Nah, sehingga orang-orang lahir dalam keadaan cacat ini ditempatkan di satu tempat, lalu kemudian mereka diperintah oleh Hitler untuk mereka semua dibunuh. Lalu kemudian wanita-wanita yang sempurna, yang bermata biru, itu semua dikumpulkan di satu tempat dan diperintahkan pada para tentara-tentaranya untuk menzinahi mereka, agar kemudian melahirkan keturunan-keturunan yang mereka berevolusi dengan evolusi yang lebih sempurna. Nah ini keyakinan, ya. Dan bangsa Yahudi dihinakan, dibunuh mereka, ya. Yang beragama dibunuh mereka. Ini pembunuhan besar-besaran. Nah, dan juga ini yang diyakini oleh Marxisme. Nah, siapa itu? Karl Marx. Yang kemudian dipegang pendapat ini, dikuatkan pendapat ini oleh yang berikutnya, seorang Rusia, Lenin. Kemudian setelah itu dilanjutkan kekuasaan itu oleh Stalin. Mereka semua komunisme semua berasal dari keyakinan mereka dengan teori Darwin tersebut. Terjadi pembunuhan besar-besaran pula. Bahkan disebutkan bahwa selama pemerintahan Stalin itu terbunuh kurang lebih 30 juta orang, ya, di daerah Rusia dan sekitarnya, karena kelaparan dan macam-macam. Nah, ya, sehingga ini tersebar di Cina juga, makin menyebar. Nah, teori Darwin yang menyebabkan mereka pun komunis. Nah, ini ikhwani fiddin azakumullah. Sebab mereka memang asal keyakinannya adalah la rabb, tidak ada Rabb. Ya. Hidup ini hanya dunia. Dan mereka semakin sempurna dengan keadaan mereka dalam berevolusi. Semakin mereka mampu berevolusi, maka semakin sempurna keadaan mereka. Semakin mereka mampu, maka semakin sempurna keadaan mereka. Tidak ada yang namanya akhir. Gitu. Nah, dan ilah itu adalah materi. Materi itulah yang menjadi inti dari kehidupan mereka. Ini perkataan mereka. Waliyadzubillah. Nah, li faslil qada'i bainahum, untuk menetapkan keputusan di antara mereka. Apakah mereka masuk surga atau mereka masuk neraka. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang mengamalkan sebesar biji zarrah, maka kebaikanlah yang dia lihat. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan siapa yang beramal sebesar biji zarrah, maka kejahatan pun yang dia lihat. Nah, wa yajibul imanu bil ba'thi ala sifati allati bayyanaha Allahu fi kitabih. Maka wajib beriman dengan adanya hari kebangkitan berdasarkan sifat yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya. Wa huwa annahu jam'u ma tahallala min ajza'il ajsadi. Yaitu yang dimaksud dengan hari kebangkitan adalah mengumpulkan ma tahallal, apa yang telah terurai. Min ajza'il ajsad, dari bahagian-bahagian jasad-jasad. Jadi kalau sudah terurai, apakah dengan cara terbakarkah, hancur remukkah, itu akan disatukan lagi, dikumpulkan lagi. Jasad itu juga, ya. Jadi bukan dengan jasad yang baru, bukan, tapi dengan jasad itu yang terurai itu, itulah yang bersatu. Nah, allati kanat fid dunya, yang dahulu, ya, berada di dunia. Wa insya'uha khalqan jadidan, dan kemudian menjadikannya kembali makhluk yang baru, dikembalikan seperti dulu. Wa i'adatul hayati ilaiha, dan mengembalikan kehidupan ini kepada keadaannya yang dahulu.
Nah, ini harus kita meyakini. Oleh karena itu, keyakinan ini agama-agama samawi semua meyakini. Bukan hanya dari Islam, bahkan Yahudi dan Nasara. Naam, ya, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah bahwa mereka meyakini itu. Naam. Namun di sini beliau mengatakan wa munkirul ba'tsil jasmani, dan yang mengingkari adanya kebangkitan jasmani kal falasifati wan nasara. Wallahu alam. Yang dimaksud dengan nasara ini apakah an-nasara secara mutlak? Sebab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa agama samawi semuanya menetapkan adanya hari kebangkitan. Nasaranya, Yahudinya, ya, mereka menetapkan. Nah, tapi di sini beliau mengatakan yang mengingkari hari kebangkitan seperti falasifah, para filosof, dan Nasara kafir. Atau mungkin yang dimaksud sebagian dari orang-orang Nasara. Wallahu a'lam. Wa amma man aqarra bihi, adapun yang meyakini adanya hari kebangkitan, akan tetapi dia menyangka, walakinnahu za'ama, akan tetapi dia menyangka ataukah dia mengklaim anna Allah yab'atsul arwaha fi ajsamin ghairil ajsam allati kanat fid dunya. Dia meyakini ada hari kebangkitan, tapi dia mengatakan bahwa Allah membangkitkan arwah tersebut dengan jasad dan jasmani yang baru, bukan jasad-jasad yang mereka pakai ketika mereka hidup di dunia ini. Nah, dengan jasad yang lain lagi. Sedangkan mendapat yang benar dengan jasad itu juga. Nah, barang siapa yang meyakini adanya hari kebangkitan, tapi dia menyatakan bahwa Allah membangkitkan dia dengan roh-roh, tapi dengan jasad yang baru, bukan jasad yang mereka gunakan dahulu di dunia, fahuwa mubtadi'un wa fasiqun. Maka orang yang seperti ini, ya, termasuk dari kalangan ahlul bid'ah dan fasik, namun tidak sampai mengeluarkan dari Islam, karena meyakini asal dari kebangkitan itu ada. Mereka meyakini itu. Nah, wa ammal qadar, adapun rukun yang terakhir, rukun yang keenam adalah beriman pada takdir. Fahuwa fil asli masdar, pada asalnya itu merupakan masdar, ya, dari qadara yaqdiru. Taqulu qadartu syai'a bi fathid dal, ya, dalnya di fathah, yang mana itu ikhwan setelah qaf, qada, begitu. Wa takhfifiha, dan ditakhfif. Apa maksudnya? Yani tidak di tasydid, bukan qadartu tapi qadartu, begitu, takhfif. Qadartu aqdiruhu bi kasriha, qadran wa qadaran. Jadi masdarnya dua, ada qadran dan qadaran. Naam, idza ahatta bi miqdarihi, apabila engkau mampu untuk meliputi miqdarnya, kadarnya. Nah, ini secara bahasa. Wal muradu bihi fi lisan syar', dan yang dimaksud dengan lisan, apa, dengan al-qadar dalam lisan syariat, anna Allah azza wa jalla 'allama anna Allah azza wa jalla 'alima maqadir al-asya', bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui
takdir, ketentuan-ketentuan segala sesuatu. Wa azmanaha, dan mengetahui zaman-zamannya. Sejak kapan Allah itu mengetahui? Azalan. Ya. Sejak zaman azali. Yang namanya zaman azali itu zaman yang tidak ada permulaannya. Sejak zaman dulu kala, dulunya kapan? Tidak ada permulaannya. Nah, ya, itu namanya zaman azali. Allah sudah berilmu mengetahui itu semua. Ya. Bersamaan dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada permulaannya. Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan ilmunya ada pada diri Allah, tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, tsumma aujadaha, kemudian setelah itu Allah mewujudkannya bi qudratihi, dengan kekuasaannya, wa masyiati, dengan kehendaknya, ala wifqi ma alimahu minha, berdasarkan dan sesuai dengan apa yang telah Allah ilmui. Jadi Allah tahu bahwa ya akan datang terjadi demikian, itu sudah Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui dan Allah telah mengukur semua itu, mentakdirkan semua itu. Wa annahu katabaha fil lauhi qabla ihdatsiha, dan Allah telah menulis semua itu di dalam Allahul Mahfuz sebelum kejadian itu terjadi. Kama fil hadits, sebagaimana yang terdapat dalam hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, awwalu ma khalaqallahul qalam. Ya, al-qalamu atau al-qalama. Al-qalamu atau al-qalama. Mada ya akhwan? Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Al-qalamu atau al-qalama? Qalam. Fathah atau dhammah? Marfu' atau mansub? Mada ismail? Rafa'ta yadak? Marfu'. Al-qalamu. Berarti kedudukannya sebagai khabar. Kalau al-qalama, kedudukannya sebagai maf'ulun bihi. Yang mana yang benar? Marfu' atau mansub ya kawan? Nah, ini khilaf dalam para ulama. Apakah awwalu ma khalaqallahu al-qalama atau awwalu ma khalaqallahu al-qalam? Nah, perselisihan ini dibangun di atas sesuatu. Nah, kalau kita menyatakan awwalu ma khalaqallahu al-qalamu, awal yang Allah ciptakan dari makhluk adalah al-qalamu. Berarti makhluk yang pertama adalah qalam secara mutlak. Nah, khilaf di kalangan para ulama, apakah makhluk yang pertama itu al-qalam atau arash? Paham ya, ikhwan? Atau al-qalam. Awal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah al-qalam. Yaitu ya, ketika awal Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam, maka Allah menyatakan uktub. Berarti tidak menetapkan awaliyah kalau seperti itu. Nah, berarti maknanya apa kalau mansub? Awal yang Allah, ketika pada awal kali Allah menciptakan al-qalam, maka Allah menyatakan demikian. Tapi ini keliru. Yang benar dia dalam keadaan marfu'. Awal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah al-qalam. Ya. Itu pun tetap terjadi niqash, jadi khilaf
di kalangan para ulama apakah arash yang terlebih dahulu ataukah al-qalam. Wallahu a'lam bishawab, ya, tentang kebenaran hal tersebut, mana yang lebih dahulu. Nah, kalau enggak salah Syekh Al-Albani memegang zahir dari hadis ini, qalam. Ini wallahu a'lam. Kalau Ibnu Qayyim rahimahullah taala, beliau melihat pada nas-nas hadis ketika menyebutkan tentang al-qalam dalam riwayat yang lain, Rasulullah menyatakan wa kana arsyuhu 'alal ma', adalah arasnya itu 'alal ma', ya, menunjukkan arash sudah ada sebelum al-qalam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Nah, awal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan adalah al-qalam, faqala lahu uktub. Lalu Allah menyatakan padanya tulis. Qala wa ma aktub, apa yang aku tulis? Qala uktub kullama huwa kain. Tulislah semua apa yang terjadi. Ya, dalam riwayat yang lain tambahan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Nah, ya, fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Allah itu telah mengilmui apa yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi, bagaimanapun, ya, keadaan kejadiannya, dimanapun terjadinya. Wa qala ta'ala ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Apapun yang menimpa berupa musibah, baik di bumi, ya, dan tidak pula pada diri-diri kalian, kecuali di dalam kitab, illa fi kitabin min qabli an nabrah, dari sebelum kami menciptakan itu, dari sebelum kami mendatangkan musibah itu, Allah sudah tahu, Allah sudah tetapkan. Maka ikhwan fillah azakumullah, al-qadar adalah sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, khairihi wa syarrih, apakah qadar itu baik ataukah qadar itu buruk? Nah, tapi mungkin jadi pertanyaan, kenapa kok masa ada takdir Allah yang buruk? Nah, bukankah Rasulullah SAW menyatakan dalam riwayat Muslim, wa syarru laisa ilaik, ya, keburukan itu tidaklah dinisbahkan kepadamu. Nah, tidaklah dinisbahkan padamu. Nah, tidak ada pertentangan. Yang dimaksud dengan buruk di situ adalah al-maqdur, yang ditakdirkan. Adapun takdir Allah itu sendiri adalah kebaikan, semuanya baik. Apa yang telah ditakdirkan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah, semuanya baik. Tapi yang ditakdirkan, ya, sesuatu yang ditetapkan itu ya ada yang buruk. Sebagai contoh misalnya Allah telah mentakdirkan dan Allah menciptakan syaitan. Syaitan itu buruk. Ya, dia sesuatu atau makhluk yang telah ditakdirkan oleh Allah untuk ada, dan itu jahat, buruk. Tapi apakah Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan syaitan, takdir Allah itu jelek? Tidak. Karena di balik itu semua ada hikmah. Allah sengaja menciptakan syaitan karena Allah menghendaki, ya, kemaslahatan yang lebih besar dari hanya sekedar penciptaan syaitan, yaitu akan munculnya orang-orang yang akan membela agama Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi syuhada untuk ditempatkan dalam surga yang tertinggi. Demikian pula penyakit, sakit pada asalnya buruk, tapi ternyata di sana ada hikmahnya, bahwa dengan sakitnya seorang mukmin berarti dia dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Kain ikhwan fillah azakumullah, nanti insyaallah di bab-bab yang berikutnya ada pembahasan khusus
tentang permasalahan takdir. Wallahu a'lam bishawab. Ila huna